Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Di video sebelumnya, saya sudah sampaikan ke dulur-dulur Sinau Urip bahwa saya akan mengupas atau saya akan memberikan arahan atau petunjuk tentang puasa weton atau tentang puasa hari kelahiran kita, supaya dengan melakukan puasa tersebut kita bisa mewujudkan segala sesuatu, khususnya yang bersifat duniawi atau khususnya lagi bersifat tentang materi, ya, tentang rezeki, itu bisa terwujud di dalam hidup kita. Nah, silahkan disimak, silahkan ditonton video ini dari awal sampai akhir agar panjenengan bisa paham, agar panjenengan bisa mendapatkan manfaatnya. Akan tetapi, sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang saya ajarkan, bahwa apa yang saya bagikan ke panjenengan semua ini tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur bahwa apa yang saya ajarkan ini adalah hal yang paling benar, paling baik, atau paling istimewa. Tidak, semua bergantung pada pribadi jenengan masing-masing. Kalau mau, silahkan dilakukan. Kalaupun tidak mau, tidak apa-apa, apalagi tidak percaya, tidak yakin, tidak usah dilakukan. Akan tetapi berdasarkan pengalaman pribadi daripada Mas Wahyu, tentunya apa yang saya sampaikan ini akan sangat bermanfaat untuk hidup kita. Jadi begini, dulur-dulur Sinau Urip, kita bicara tentang puasa hari kelahiran, ya, puasa weton, yang mana memang kita sebagai orang Indonesia, khususnya kita sebagai orang Jawa, kita tidak bisa lepas, ya, dari hari kelahiran kita, karena itu merupakan hari pribadi kita, sangat berkaitan erat. Sampai-sampai kalau orang Jawa bilang menungso iku anake dino. Hanya saja banyak sekali orang yang munafik, banyak sekali orang yang tidak mengakui itu, ya, banyak sekali orang yang sudah terlalu fanatik dengan, mohon maaf ya, fanatik dengan agama A, agama B, agama C, seolah-olah semua hari itu baik. Ya memang benar, semua hari baik. Ya, akan tetapi hari itu jauh lebih baik manakala bisa kita satukan dengan kehidupan pribadi kita, karena sejatinya ya hidup kita memang menyatu dengan hari kelahiran kita. Jadi begini, dulur-dulur Sinau Urip, saya langsung saja, ya, mungkin tidak ada di luaran sana yang mengupas tentang ini. Saya memberanikan diri untuk mengupas ini karena saya ingin agar dulur-dulur semua, istilah saya itu lek paham-pahamo, lek ngerti-ngertiyo, cek ngerti manfaate, cek ngerti hasile. Biar paham, biar dapat manfaatnya. Jadi puasa di hari kelahiran, ya, cukup di hari kelahirannya. Wetonnya, kalau lahir hari Minggu, misalkan Minggu Wage, ya silahkan berpuasa di hari Minggu Wage. Tentunya tidak bisa instan, tidak bisa langsung, semua kembali lagi berproses, ya, secara manusiawi, ya kita tetap menggunakan akal pikiran kita. Kalau bekerja, kita lakukan pekerjaan kita dengan baik. Kalau berdagang, dagang dengan benar, ya. Akan tetapi semua itu akan
mulus, semua itu akan berjalan dengan lancar, bahkan tidak bisa kita nalar lagi dengan akal sehat kita manakala rezeki itu sudah datang. Tadi kalau istilah orang Jawa, lek wis teko wayahe, wis ora kena disongko-songko istilahnya. Tapi minimal dari apa yang ingin saya ajarkan ini adalah insya Allah hidup kita akan jauh lebih tertata. Insya Allah semua yang kita butuhkan sebagai manusia hidup akan senantiasa dicukupkan dan akan senantiasa terpenuhi. Lakukan puasa weton atau di hari kelahiran panjenengan semua. Ya, jadi menyesuaikan hari kelahiran panjenengan semua. Yang mana puasa itu dilakukan berarti setiap 1 bulan sekali. Setiap weton ya. Misalkan hari ini pas hari kelahiran saya atau weton saya misalkan. Kita berpuasa. Mulai dari kapan kita berpuasa? Mulai dari malam persis. Kalau misalkan hari kelahiran kita itu adalah besok hari Senin Kliwon misalkan, berarti malam ini nanti persis jam setengah 12 malam itu kita sudah dalam posisi suci, sudah dalam posisi siap untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, syariatnya apa? Syariatnya boleh kita mandi untuk mensucikan diri kita. Ya, mandi untuk mensucikan diri kita sebelum jam 12 malam. Kalau bisa jam setengah 12 malam itu posisinya kita sudah bersih, sudah dalam keadaan suci. Nah, kalau sudah, apa yang harus kita lakukan? Panjenengan buka pintu rumah, ya, pintu rumah depan tentunya, dibuka pintunya. Setelah itu panjenengan keluar, jangan terhalang oleh apapun. Kalau istilah orang Jawa itu ngadar ning teras, ya, kita persis ada di bawahnya langit, di teras depan rumah, dan di sana kita berangkatkan hakikatnya atau kita berangkatkan niat kita sebelum kita menjalankan ibadah puasa tersebut. Jadi boleh dibilang jam setengah 12 malam itu panjenengan ada di teras dan panjenengan berdoa sesuai dengan tujuan panjenengan, sesuai dengan niatnya panjenengan. Kalau niatnya panjenengan ingin dilancarkan, ingin dimudahkan semuanya yang bersifat finansial, yang bersifat materi, sampaikan semua di sana. Diciptakan di dalam otak. Ya, apa yang jenengan ingin raih, apa yang ingin jenengan wujudkan. Setelah itu dimasukkan ke dalam rasa atau ke dalam hatinya. Dan di sana jenengan yakini semua itu akan terjadi karena Gusti Allah. Nah, kenapa saya harus menyuruh jenengan di luar rumah? Ini hanya bentuk penyatuan daripada 4 sedulur kita, ya, sedulur papat kita yang ada di dalam pribadi kita dengan 4 sedulur kita yang ada di jagat raya ini. Karena sejatinya apa yang ada di pribadi kita juga ada di jagat raya, dan apa yang ada di jagat raya itu juga ada di pribadi kita. Makanya saya suruh panjenengan untuk di luar, di depan rumah. Di teras tidak boleh ada halangan apapun di atas kita. Langsung dengan langit. Kita mohonkan semua yang menjadi keinginan kita, yang menjadi niat kita, dan kita imani di dalam hati kita bahwa semua itu akan terwujud karena Gusti Allah. Bisa dipahami ya dulur-dulur sampai di sini? Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Setelah kita memohon doa, ya, kita lakukan itu di depan rumah kita. Kalau sudah dirasa cukup, kita masuk kembali di dalam rumah.
Nggak usah ditutup dulu pintunya. Silahkan melek sak kuati. Nggak harus sampai jam 1, jam 2, nggak ada jam, nggak perlu dibatasi. Sesuai dengan kenyamanan, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kuat sampai malam sekali, ya jauh lebih bagus. Tetapi tidak ada syarat di sini. Silahkan dilakukan semampunya, senyamannya saja. Nah, setelah masuk di dalam rumah, panjenengan boleh kembali melakukan sholat juga boleh, ya. Sholat tengah malam silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan sampaikan lagi apa yang ada di dalam niat panjenengan. Kalau sudah beristirahat monggo, mau dilanjutkan melekan istilah sak kuate ya monggo. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Sudah tidak ada apa-apa yang dilakukan. Kalau sudah selesai jenengan ingin istirahat, ya sudah silahkan istirahat. Nah, setelah itu besoknya kan kita berpuasa. Berpuasa ya, semampunya, kalau bisa sehari semalam. Yaitu kalau tadi kita awali dari jam setengah 12 atau jam 12 malam kita berpuasa, besoknya kita baru menyudahi puasa kita itu juga di jam setengah 12 atau jam 12 malam. Tapi itu bukanlah sebuah patokan. Karena yang terpenting dari puasa adalah hakikatnya. Kalau memang besoknya panjenengan jam 3 sore kok sudah kepingin makan, silahkan makan. Jangan pernah ada keraguan, oh kalau aku makan jam 3 sore berarti puasaku batal. Tidak. Sekali lagi, bergantung daripada niat panjenengan. Kalau panjenengan mampu sampai jam 6 sore, habis maghrib, setelah sholat, baru panjenengan makan, silahkan. Kalau mampu sampai jam 12 malam, jauh lebih baik. Lakukan kembali seperti apa awal sebelum puasa, dan ketika mau menutup puasa juga lakukan lagi doa di depan rumah. Kenapa di depan rumah? Ini bukan tentang ritual tertentu, bukan. Karena kita berdoa tetap memohon kepada Yang Maha Kuasa, akan tetapi ini adalah bagian daripada syariat itu tadi. Karena apa? Itu bentuk penyatuan 4 unsur atau 4 sedulur yang ada di pribadi kita dengan 4 sedulur yang ada di jagat raya. Karena isinya kembar. Yang ada di dalam pribadi kita juga ada di jagat raya, dan yang ada di jagat raya juga ada di dalam pribadi kita. Nah, kalau sudah melakukan itu, terus kita harus ngapain? Ya sudah, kalau puasanya sehari semalam sudah selesai, ya sudah. Kita cukup bekerja dengan tekun. Nggak boleh lagi kita berpikir sing macam-macam. Oh kok masih belum, ini belum. Nggak boleh. Tetapi jangan lupa, lakukan puasa weton kita ini sampai paling tidak minimal 4 kali berpuasa atau 4 kali weton. Syukur-syukur lebih baik kalau kita bisa terus melakukan itu. Selamanya, seumur hidup kita. Itu akan jauh lebih bagus. Dan insya Allah, setelah 4 kali kita berpuasa weton kita, atau setelah 4 bulan, perlahan akan mulai tampak, akan mulai wujud, akan mulai kita rasakan dampaknya di dalam kehidupan kita. Sebetulnya di 1 bulan ke depan pasti sudah ada perubahan. Tentunya sesuai dengan niat pribadi masing-masing itu tadi. Tapi lakukan itu terus, minimal sampai 4 kali weton atau seterusnya, itu jauh lebih bagus. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke dulur-dulur semua. Cerna dengan baik, pahami, mengerti dengan benar. Kalau panjenengan yakin, silahkan itu dilakukan. Dan semoga panjenengan bisa mewujudkan semua yang panjenengan inginkan. Tentunya semua kembali lagi berproses, tidak ada yang instan, tapi
dengan kita mengerti, dengan kita paham bagaimana cara membuka pintu rezeki, bagaimana cara mendatangkan rezeki, tidak ada yang mustahil. Karena kita paham syariat dan hakikatnya. Jadi pasti terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih, sehat selalu untuk dulur-dulur Sinau Urip semuanya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk jenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.